Assalamualaikum Sobat Kimia. Perkenalkan, aku Sri Oktavianti Margono, guru kimia di SMA Negeri 1 Girimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di video kali ini, kita akan belajar bersama tentang sifat fisika dan sifat kimia dari alkana, alkena, juga alkuna. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang sifat fisika dari alkana. Pertama, semua hidrokarbon merupakan senyawa nonpolar, sehingga tidak larut dalam air. Seperti yang kita ketahui bahwa air itu adalah senyawa polar. Jadi ketika kita mencampurkan hidrokarbon dan air, itu otomatis tidak akan terlarut. Tapi jika kita mencampurkan keduanya antara hidrokarbon dan air, maka lapisan hidrokarbon itu letaknya nanti akan berada di atas air karena massa jenis hidrokarbon itu lebih kecil daripada 1. Kan kalau massa jenis air itu 1 ya. Pelarut yang baik untuk hidrokarbon adalah pelarut yang nonpolar karena hidrokarbon bisa terlarut itu kalau dilarutkan dalam senyawa yang sejenis. Jadi kalau hidrokarbon itu nonpolar berarti dia hanya bisa terlarut pada pelarut yang nonpolar juga. Contohnya itu seperti CCl4 atau karbon tetraklorida atau ether. Sifat fisika alkana selanjutnya adalah makin banyak atom C, makin panjang rantai C, dan makin sedikit cabangnya, maka titik didihnya akan makin tinggi. Ini berlaku pada senyawa-senyawa yang berisomer. Maksudnya dia memiliki jumlah C dan H yang sama tapi strukturnya berbeda. Pada suhu dan tekanan biasa, 4 alkana yang pertama atau CH4, C2H6, C3H8, dan C4H10 itu dia semuanya berwujud gas. Kemudian dari mulai C5H12 sampai C17H36 semuanya berwujud cair, sedangkan dari mulai C18H38 sampai ke C selanjutnya itu dia wujudnya adalah padat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat kimia alkana. Reaksi pertama adalah reaksi substitusi. Maksudnya adalah jika kita mereaksikan senyawa alkana dengan unsur-unsur senyawa halogen seperti F2, Cl2, Br2, atau I2, maka atom-atom C pada alkana itu akan mudah mengalami substitusi atau penukaran oleh atom-atom halogen yang direaksikan. Contohnya seperti ini. Di sini kita punya CH4, itu kita reaksikan dengan Cl2. Cl2 ini kan di sini senyawa halogen, CH4 itu adalah alkana. Ketika kita mereaksikan CH4 dan Cl2 ini, maka nanti akan terjadi reaksi substitusi atau penukaran antara hidrogen yang ada di senyawa alkananya dengan halogen yang ada di senyawa halogennya. Hasilnya akan menjadi CH3Cl. Kenapa menjadi CH3Cl? Karena H yang ada di CH4 itu satunya ditukar dengan Cl, maka asalnya CH4 itu jadi CH3 dan Cl yang tertempel di situ itu adalah Cl salah satunya yang miliknya senyawa halogen, senyawa Cl2-nya. Jadi ditukar H yang ada di CH4 akan ditukar dengan Cl yang ada di Cl2, maka hasilnya akan menjadi CH3Cl ditambah HCl. Begitupun dengan contoh reaksi yang di bawahnya. Reaksi selanjutnya adalah reaksi pembakaran. Alkana dapat mengalami reaksi pembakaran atau oksidasi dengan gas oksigen. Kalau kalian mendengar tentang reaksi pembakaran itu adalah reaksi suatu senyawa dengan gas oksigen. Jadi kalau nanti kalian mendengar lagi tentang reaksi pembakaran, itu otomatis adalah reaksi antara suatu senyawa dengan gas oksigen. Reaksi pembakaran ini selalu menghasilkan energi. Inilah sebabnya alkana digunakan sebagai bahan bakar. Secara rata-rata, oksidasi 1 gram alkana menghasilkan energi sebesar
50.000 Joule. Ada reaksi pembakaran yang sempurna terjadinya dan ada reaksi pembakaran yang tidak sempurna terjadinya. Kalau dia reaksi pembakaran yang sempurna, maka jika suatu senyawa itu direaksikan dengan oksigen, maka hasil yang akan dihasilkan itu adalah CO2 ditambah H2O ditambah energi. Sedangkan jika reaksi pembakarannya tidak sempurna, maka jika senyawa itu direaksikan dengan gas oksigen, maka yang dihasilkan adalah CO ditambah H2O ditambah energi. Jadi bedanya reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna adalah hasil yang dihasilkan. Kalau di sempurna itu adalah CO2 atau karbon dioksida, tapi kalau misalnya di pembakaran tidak sempurna, maka yang dihasilkan adalah CO atau karbon monoksida. Selanjutnya adalah sifat fisik dari alkena. Sebenarnya sifat fisik dari alkena itu sama persis dengan sifat fisiknya alkana, yaitu alkena itu sifatnya nonpolar juga, otomatis tidak larut juga dalam air. Lalu selanjutnya, makin banyak atom C, makin panjang rantai C, dan makin sedikitnya cabang, maka titik didihnya akan makin tinggi, otomatis titik lelehnya pun akan tinggi. Pun sama jika ternyata pada suhu kamar, suku-suku rendah itu akan berwujud gas. Jadi suku-suku rendah itu yang C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3 gitu ya. Lalu untuk yang suku-suku yang sedang berwujud cair dan suku-suku yang tinggi berwujud padat. Sifat kimia dari alkena. Harus kalian ketahui bahwa alkena jauh lebih reaktif daripada alkana karena adanya ikatan rangkap. Seperti yang kita ketahui, jika alkana itu dia adalah ikatannya jenuh, sedangkan kalau dia alkena, dia itu ikatannya masih tidak jenuh. Jadi masih gampang diganggu oleh adanya interupsi dari luar. Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap tersebut. Karena ada rangkap itu, maka reaksinya itu biasanya terjadinya berhubungan dengan rangkapnya. Jadi jika kita mereaksikan alkena dengan zat lain, dengan senyawa lain, maka interaksinya itu akan terpusat di rangkapnya. Reaksi-reaksi alkena adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi adisi atau penjenuhan. Reaksi adisi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dengan cara mengikat atom lain. Jadi, yang asalnya kita punya rangkap nih, rangkap 2 kan nih. Terus kita ganggu nih ikatannya. Akhirnya, rangkapnya itu berubah menjadi ikatan tunggal. Asalnya, ikatannya ada 2 gitu, terus menjadi 1. Zat-zat yang dapat mengadisi alkena adalah yang pertama adalah gas hidrogen atau H2. Misalnya kita punya senyawa CH2 berikatan rangkap dengan CH2 atau namanya adalah etena. Lalu, etena ini kita reaksikan dengan gas hidrogen atau H2. Hasilnya akan menjadi CH3 berikatan tunggal dengan CH3 atau etana. Kalau kalian perhatikan di sini, CH2 itu kan berikatan rangkap ya dengan CH2 asalnya. Lalu direaksikan dengan H2. Nah, H2 ini kan terdiri dari H dan H. H dan H ini akan mengganggu ikatan rangkap yang dipunyai oleh etena. Maka salah satu H yang ada di H2 akan berikatan dengan CH2 yang di salah satunya, dan H di H2 yang lain akan berikatan dengan CH2 yang lainnya. Maka ikatannya akan putus dan akan menjadi CH3 berikatan tunggal dengan CH3. Zat yang dapat mengadisi alkena selanjutnya adalah senyawa halogen. Senyawa halogen seperti yang tadi sudah kita bahas, ada F2, Cl2, Br2, atau I2. Ini kasusnya sama aja seperti tadi di gas hidrogen. Jika kita mempunyai CH2 berikatan rangkap dengan CH, berikatan tunggal dengan CH3, dan kita reaksikan dengan halogen yaitu Br2, maka hasilnya akan menjadi seperti yang tertulis di sebelah kanan, atau 1,2 di bromo propana. Di sebelah kiri kita punya propena, dia masih alkena, diganggu ikatan rangkapnya oleh Br2, maka hasilnya akan jadi alkana seperti yang di sebelah kanan. Zat yang dapat mengadisi alkena selanjutnya adalah asam halida. Asam halida itu adalah senyawa yang terdiri dari ion H+ dan ion
halogen seperti HCl, HBr, HF, dan HI. Jika alkena menangkap asam halida, berlaku aturan Markov-Nikov, yaitu atom H dari asam halida akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap yang telah memiliki atom H lebih banyak. Contohnya ada di gambar ini. Di sebelah kiri kita punya propena. Ikatannya adalah CH2 berikatan rangkap dengan CH berikatan tunggal dengan CH3. Dan propena ini kita reaksikan dengan HCl yang merupakan asam halida. Kita di sini akan mengganggu ikatan rangkap yang dimiliki propena. Kita akan mengganggu dengan cara H dari HCl dia akan masuk ke CH2 dan Cl akan masuk ke CH. Kenapa? Karena sesuai dengan aturan Markov-Nikov, H dari asam halida itu harus masuk ke C yang jumlah H-nya lebih banyak dibandingkan yang satunya. Jadi kan di sini kita punya ada ikatan rangkap yang terikat pada CH2 dan CH ya. Yang lebih banyak di antara CH2 dengan CH jumlah H-nya adalah CH2. Maka H dari asam halidanya akan masuk ke CH2 dan halogennya nanti akan terikat pada C yang lebih sedikit jumlah H-nya. Maka hasil yang akan terjadi adalah seperti yang sebelah kanan, yaitu 2-kloropropena. Reaksi alkena yang kedua adalah reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi dengan oksigen. Seperti yang tadi sudah dibahas di alkana, pembakaran itu ada pembakaran yang sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Seperti yang terlihat di gambar, jika kita memiliki C2H4 yang kita reaksikan dengan gas oksigen, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Karena sempurna itu ya. Sedangkan jika dia pembakarannya tidak sempurna, maka jika kita mereaksikan C2H4 dengan O2, maka hasilnya adalah CO dan H2O. Nah, selanjutnya adalah alkuna. Sifat fisika dari alkuna itu sebenarnya sama aja dengan alkana dan alkena, yaitu yang pertama dia adalah nonpolar senyawanya. Otomatis tidak akan larut dalam air. Selanjutnya, makin banyak atom C, makin panjang rantai C, dan makin sedikit cabangnya, maka titik didih dan titik lelehnya akan makin tinggi. Selanjutnya, C suku kecil akan berwujud gas, C suku sedang akan berwujud cair, C suku besar akan berwujud padat. Sifat kimia alkuna. Reaksi-reaksi pada alkuna mirip dengan alkena karena mereka berdua itu sama-sama memiliki rangkap. Hanya berbeda pada kebutuhan jumlah reaksi untuk penjenuhan ikatan rangkap. Maksudnya gini, jadi misalnya nih, tadi ada reaksi adisi di alkena. Asalnya kan dia rangkapnya 2. Terus terjadi reaksi adisi. Berarti jumlah reaksi yang dibutuhkan hanya 1 misalnya, karena hanya ada 1 ikatan yang harus diputus. Asalnya 2 jadi 1. Tapi beda lagi ceritanya kalau dia itu adalah alkuna. Karena kalau alkuna itu rangkapnya kan 3, ada 3 tangan yang rangkap, maka otomatis jumlah reaksi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatannya itu akan lebih banyak dibandingkan jika kita mau memutuskan ikatan yang ada di alkena. Alkuna membutuhkan jumlah reaksi 2 kali kebutuhan reaksi pada alkena untuk jumlah ikatan rangkap yang sama. Misalnya nih, di sini kita mau menjenuhkan etena oleh gas hidrogen, atau kita mau memutuskan ikatannya dari etena sehingga yang asalnya 2 itu menjadi 1 ikatannya. Nah, kita punya etena nih di sebelah kiri, CH2 berikatan rangkap dengan CH2. Direaksikan dengan gas hidrogen, maka hasilnya akan seperti yang di kanan, atau etana. Coba kita bandingkan dengan reaksi penjenuhan etuna dengan gas hidrogen. Nah, kalau di reaksi penjenuhan etuna ini, seperti kita lihat di sini seperti 2 kali lipat gitu terjadinya. Karena asalnya kan rangkapnya 3. Berarti dari mulai rangkap 3 itu diputus ikatannya menjadi 2. Lalu ketika dia sudah menjadi 2, baru ketika diputus akan menjadi 1. Jadi ada 2 step gitu yang dilakukan. Ujung-ujungnya akan sama, hanya prosesnya akan 2 kali lipat. Dan jumlah reaksi yang dibutuhkan pun akan 2 kali lipat dibandingkan kalau memutuskan etena dengan jumlah ikatan yang sama. Sekian penjelasan tentang sifat fisika dan sifat kimia dari alkana, alkena, juga alkuna. Aku Sri Oktavianti Margono, pamit.
Wassalamualaikum.